Selamat malam Pak. Tanggal 6 saya akan menurun dan sistem informasi dengan NIM 12 14 Sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, yaitu UASPIO. Pada UAS ini, kami diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan untuk mengusung pengetahuan serta keterampilan kami dan menerapkan berbagai konsep yang telah kami pelajari. Studi kasusnya adalah di ITL, latar belakang pikir kendaraan sivitas akademika menjadi berapa kendaraan harus dipikirkan yang dilakukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa variabel yang diusulkan mobil dan sepeda motor. Berikut adalah ketentuan yang diterapkan. Mobil hanya dapat diparkirkan pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil. Begitu pula dengan sepeda motor. Tempat kendaraan dalam area parkir melebihi kapasitas yang tersedia. Kendaraan diidentifikasi dengan nomor polisi, nama pemilik, dan jenis kendaraan. Keunikan kendaraan dijamin melalui plat number. Area parkir diidentifikasi dengan nama area, kapasitas maksimal, dan jenis kendaraan yang disediakan. Keunikan area parkir dijamin melalui NIM. Mensimulasikan studi kasus dalam solusi berbasis Java dan mengaplikasikan konsep OO dan ORM berbasis JPA. Seluruh disebut pada database persistent. Kami dibebaskan untuk menggunakan database A2, MySQL, PostgreSQL, atau sebagainya, sesuai pilihan masing-masing. Pada repositori telah disediakan form XML, persistensi XML, DOF01F. Tugas kami adalah pada tugas yang pertama kami suruh untuk menempatkan terus data yang sesuai dalam diagram physical data model. Lalu tugas yang kedua mengembangkan entity class yang representasi. Lalu mendefinisikan menggunakan materi. Tugas yang ketiga membuat fitur penampilan data kendaraan area parkir melalui STD. Iya. Tugas yang keempat membuat fitur yang menempatkan kendaraan ke arah parkir. Batasi kapasitas jenis kendaraan. Dan tugas yang kelima membuat fitur menampilkan area parkir dan kendaraan di dalamnya. Dan persoalan langsung jelaskan ke saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan studi saya untuk studi kasus sistem manajemen parkir di Tering menggunakan dengan konsep ORT dan istilah. Saya memberikan saya memahami bahwa sistem ini memiliki identitas pertama identitas kendaraan yang diidentifikasi oleh nomor plat, nama pemilik dan jenis kendaraan yang melintas saya kapasitas maksimal dan jenis kendaraan diizinkan masuk ke area tersebut. Ada peraturan bisnis mobil hanya boleh parkir di area khusus mobil. Sepeda motor hanya di area khusus motor. Tidak boleh diklasifikasi. Seluruh data harus disimpan secara persisten di database menggunakan kelas. Dan saat ini saya mencoba membangun persoalan dan mendistribusikan metode yang sesuai. Berbasis menggunakan scanner. Kemudian sidang harus menggunakan karakter pengusaha untuk mengidentifikasi jenis perintah dan parameternya. Dan selanjutnya, display out untuk seluruh parameter serta kendaraan yang ada di dalamnya. Naik untuk mengembangkan area berproduk dan itu
mendaftarkan kendaraan bersistem, lalu desain untuk menempatkan kendaraan ke area parkir yang sesuai. Untuk operasi database, saya menggunakan Entity Manager dan Entity Manager Directory dari JPA, dan setiap operasi yang berdata dibungkus dalam sebuah transaksi dan komit. Saya menyadari bahwa kode yang saya kumpulkan ini masih memiliki sejumlah kesalahan yang perlu saya akui secara jujur. Awal terdapat aplikasi deklarasi scanner di dalam metadata menyebabkan compile error. Konsistensi nama variabel yang sebenarnya variabel yang saya namai parkir seharusnya merepresentasikan entitas kendaraan, sehingga membingungkan alur logika. Ketika terdapat spasi pada nama parameter metode seperti jenis kendaraan dan kendaraan tunggal yang tidak valid secara sintaks Java. Selain itu, pada metode display saya menggunakan nama variabel yang konting list. Saya mendeklarasikan variabel parkir lagi dalam skop yang sama dan nama di metode yang tidak konsisten dengan nama entitas yang sebenarnya. 4. Terdapat cara parking yang dideklarasikan di switch case tetapi tidak juga implementasinya, dan sebaliknya ada metode add kendaraan yang ada implementasinya tapi tidak dipanggil dengan nama yang sama. Meskipun ada banyak maksa yang menunjukkan bahwa logika inti yang saya rancang mencerminkan soal dalam metode assign kendaraan, saya sudah mencoba memvalidasi bahwa kendaraan dan area parkir sudah ditemukan terlebih dahulu di database sebelum pencatatan dilakukan, dan ada kemungkinan positif menggunakan get to size equation sebelum variabel tema menggunakan memang dan studi constraint. Penggunaan query data pada display all sudah menunjukkan informasi saya tentang cara mengambil data dari database menggunakan JPQL, dan penggunaan persis dalam transaksi sudah benar secara konsep juga. Saya ingin menjelaskan sedikit lebih dalam mengenai peraturan JPQL atau Java Persistence Query Language yang saya gunakan pada metode SQL. JPQL berbeda dari SQL biasa. Kalau SQL bekerja langsung pada tabel dan kolom di database, JPQL bekerja pada nama kelas dan atribut Java. Jadi kode saya query select p from parquet p by name. Artinya ambil semua objek dari kelas parkir lalu urutkan berdasarkan atribut name yang ada di kelas tersebut, bukan nama kolom di tabel. Saya menggunakan tipe query parkir agar hasil query langsung bertipe parkir sehingga tidak perlu melakukan casting manual. Ini adalah taktik yang lebih aman dibandingkan menggunakan query biasa karena potensi kelas exception dapat dihindari kompilasi. Hasil query kemudian diambil menggunakan result list yang memberikan list parkir, dan saya iterasi satu-satu itu ke konsol. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengapa setiap operasi penambahan data harus dibungkus dalam transaksi JPA. Dalam JPA, ketika kita memanggil mPersist, data tidak langsung ke database. Data baru benar-benar ditulis di database subcommit. Panggil. Ini disebut konsep persistence konteks. JPA mengelola objek di memori terlebih dahulu sebelum benar-benar menyimpannya. Seperti benar adalah alat panggil section untuk bertransaksi dan melakukan operasi seperti mProcess untuk mendaftarkan objek dengan tutup dan transaksi agar data benar-benar tersimpan. Jika terjadi error di tengah jalan, panggil ORB agar data yang sedang jalan tidak tersimpan dan database tetap konsisten. Kalau ini saya terapkan di metode add kendaraan dan desain kendaraan, meskipun saya belum mengimplementasikan proyek untuk menangani kemungkinan error dan rollback tersebut. Jika saya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kode ini, ada beberapa hal yang akan saya lakukan secara berurutan. Pertama, saya akan membuat 20% itu yang bersih plus kendaraan dengan atribut
number, owner, dan type, serta kelas working area dengan atribut name, capacity, dan allow type. Kedua kelas ini akan diberi anotasi entity, ID, dan relasi mengituan atau one to many sesuai kebutuhan. Kedua, saya akan memperbaiki seluruh nama variabel agar konsisten dengan domain soal. Tidak ada lagi sisa-sisa nama dari studi kasus lain seperti student atau form. Ketiga, saya akan menambahkan validasi di method mengecek apakah jenis kendaraan cocok dengan alat type area parkir sebelum menempatkan. Dan cek apakah kapasitas masih tersedia. Jika tidak memenuhi syarat, program pesan penolakan ini. Pada tugas ini, saya mendapat pelajaran bahwa dalam pengembangan tugas jelasan nama entitas konsistensi mapping para aku dengan tabel database adalah tugas yang harus benar sejak awal. Semua operasi pikiran, transaksi, dan transaksi berbentuk pada struktur tersebut. Saya akan membahaskan ini konsep dengan senior sahabat pada kesempatan maksud sama-sama. Oleh Pak.